Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 4 Maret 2024 bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Hagai. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai ayat 11. Mohon saudara-saudari nanti membaca lengkap ayat 2 sampai ayat 11 pasal 1 kitab Nabi Hagai. Di sini saya membaca ayat 2, ayat 4 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagimu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, bagai kuda lepas kandang. Saudara-saudari, saya mengalami masa remaja di desa, sempat menyaksikan kuda lepas kandang. Dalam kenyataannya, kuda yang dari kecil dipelihara di kandang, maka tiba saatnya dia belajar lari, dan saatnya nanti dijadikan kuda tunggangan atau kuda menarik delman. Anak kuda yang sudah lepas dari induknya diasuh di kandang, bertumbuh dengan baik. Sudah tiba saatnya dia dikeluarkan dari kandang. Begitu keluar dari kandang, dia berlari-lari, melompat-lompat, dan tidak mau kembali masuk kandang, seolah-olah bebas berbuat kehendaknya. Diumpamakan juga kelakuan kuda lepas kandang ini seperti OKB, orang kaya baru. Terlihat canggung sikapnya. Saudara-saudari, tetapi kita bisa tanggapi dengan hati yang positif. Nabi Hagai patut dikagumi. Usahanya untuk menjadi pelopor memandu bangsa Israel kembali ke tanah air mereka, tanah Kanaan. Tuhan sendiri yang mengatur, memberi hati lembut kepada Raja Darius, bangsa Israel yang sudah 70 tahun dalam pembuangan. Berarti sudah muncul generasi baru. Generasi lama sebagian besar sudah meninggal. Nabi Hagai dipakai oleh Tuhan memandu sebagai pelopor membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Perjalanan yang panjang, tetapi dengan penuh harapan baik di negeri Israel. 3 hamba Tuhan menjadi pelopor orang Israel kembali dari pembuangan, antara lain Ezra, Nehemia, Hagai. Begitulah Tuhan memenuhi janjinya setelah 70 tahun Israel dalam pembuangan. Maka Tuhan sendiri yang sudah berjanji akan menghimpunkan mereka kembali di tanah air mereka, di tanah Kanaan. Saudara-saudari, Nabi Hagai membawa umat yang tertawan ini untuk bebas. Dia juga sudah mendapati orang-orang yang pulang lebih dulu. Satu sisi,
ada kebanggaan. Mereka telah bebas, merdeka, walau masih dalam kendali Raja Persia dan Media. Selama mereka di perjalanan, mereka membawa tenda untuk istirahat, dan tenda itu menjadi tempat pemondokan sementara. Setelah tiba di negeri Kanaan, maka tenda itu akan disingkirkan, dan bermacam-macam usaha mereka untuk menemukan hidup yang bahagia dan dalam suasana yang merdeka. Dalam suasana ini, Nabi Hagai melihat usaha mereka mandek, pertanian, peternakan, upah sebagai pekerja terhambat saat mereka menggarap ladang untuk gandum, anggur, zaitun, dan lain-lain tidak berhasil seperti yang diharapkan. Rasanya mereka tidak mendapat seperti yang diharapkan yang seharusnya. Disitulah Nabi Hagai menunjukkan kunci permasalahannya. Umat itu sama sekali tidak peduli dengan hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan Nabi Hagai, kamu membangun rumahmu dengan bagus, tetapi tidak ada yang peduli dengan rumah Tuhan yang tetap dalam puing-puing berantakan. Disinilah terlihat sikap kuda lepas kandang, yaitu mereka lepas kendali. Dengan semangat mereka mendapat kembali tanah menjadi miliknya, ladang menjadi miliknya, membangun rumah tinggal bagi mereka. Nabi Hagai mengajak, ayo kita bangun dulu bait Allah, terutama bukan arti fisik, tetapi mencari Allah, mencari kerajaan Allah. Baru setelah itu kita lanjut dengan usaha membangun diri sendiri. Saudara-saudari, terbayang masa kejayaan dulu sebelum mereka diobrak-abrik dan dibuang ke dalam pembuangan. Maka mereka menangis melihat puing-puing reruntuhan bait Allah. Ajakan Hagai diterima baik oleh masyarakat. Maka diadakan peletakan batu landasan bait Allah di Yerusalem di tempat semula. Banyak mereka yang mencucurkan air mata dengan kenangan itu. Saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pernahkah Anda merasa dalam suasana kuda lepas kandang atau suasana OKB? Bagaimana Anda? Yang kedua, apa yang menjadi kendali kalau kita serasa menjadi OKB? Apa yang mengendalikan hati kita? Yang ketiga, bagaimana hidup Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup sehari-hari? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, suka duka kami alami dalam hidup ini. Roh Kudus membimbing kami agar kami tidak lepas kendali menghadapi suka maupun duka hidup ini. Kami awali hidup kami setiap hari dengan mohon tuntunan tangan gembala yang baik. Dan kami akhiri dengan doa syukur sebelum kami membaringkan diri istirahat tidur malam. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.